Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tatia Mei Rizky dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan pada saat ini kita akan berbicara atau membahas mengenai kesehatan remaja. Nah, mungkin sebelum kita membahas hal tersebut, Kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roman Setiawan. Saya praktisi klinis medis di RSUD Sidoarjo di ruang ICU. Saya basicnya perawat, Mbak. Saya kelahiran dari Sumeneb tahun 1986. Usia saya sekarang genap di 37 tahun. Mulai tahun ini saya pindah dari Surabaya, sekarang di RSUD Sidoarjo. Kemudian tempat tinggal saya di Sidoarjo, daerah Candi, eh, dua orang anak, saya sudah berkeluarga. Itu mungkin perkenalan dari saya, Mbak. Ya, terima kasih. Mari kita mulai untuk pertanyaannya ya, Kak ya. Oke, Untuk yang baik. pertama, menurut Kakak, gimana sih kesehatan remaja di sekitar kita ini? Dan remaja-remaja ini paling sering menderita penyakit apa, Kak? Kalau boleh tahu. Ini sebenarnya saya izin menjawab topik menarik menurut saya. Karena apa? Di era digitalisasi seperti sekarang ini, era yang kita kenal dengan era milenial ya, ini memang bagaimanapun kesehatan itu penting, terutama termasuk di kalangan remaja. Sebenarnya kalau kita berbicara topik kesehatan itu bukan hanya di kalangan remaja, mulai dari anak sampai dewasa, orang tua pada umumnya, dan golongan yang kita kenal dengan namanya kalau di orang medis itu geriatri atau para lansia, itu pun penting untuk kita membahas sisi kesehatan di sini. Nah, dari yang dipaparkan tadi terkait dengan remaja, menurut saya juga penting kita sedikit menyinggung tentang kesehatan remaja. Di era milenial yang kita rasa sekarang ini, tantangannya sangat banyak. Kalau sedikit saya singgung terkait dengan penyakit, ada beberapa penyakit yang kalau yang saya kenal ya di kalangan remaja itu saat ini ada satu namanya itu gangguan kesehatan mental ya. Nah, ini juga sering terjadi pada kalangan remaja di mana di era digitalisasi yang sangat marak sekarang ini, informasi mudah didapat dan itu juga dampaknya ada sisi negatif dan positif dan negatifnya. Itu yang harus kita tahu. Kemudian kalau dari faktor-faktor makanan di era sekarang ini beda dengan zaman waktu saya muda dulu ya. Jadi otomatis juga kalau di sisi kesehatan yang kita banyak temui di rumah sakit itu banyak juga gangguan pola makan, kemudian ada gangguan kesehatan dari sisi penyakit itu ada penyakit DM, itu juga mulai menyerang usia muda. Kalau dulu di zaman saya masih muda itu jarang anak-anak yang masih seusia 25 sampai 30 tahun itu menderita penyakit DM, tapi perubahan zaman sekarang ini mulai menyerang anak di usia muda ya. Kemudian yang ketiga itu obesitas. Ini juga merupakan satu permasalahan kesehatan ya, di mana pola makan anak-anak sekarang itu sudah zamannya makanan itu macam-macam sekarang. Kemudian kalau tidak ada batasan-batasan itu, salah satunya obesitas itu juga menjadi permasalahan yang serius di kalangan remaja, karena itu akan berdampak pada usia tuanya nanti. Kemudian kalau untuk laki-laki biasanya banyak ini juga karena pergaulan ya, itu kecanduan rokok dan juga obat-obatan. Itu pengaruh juga dari lingkungan nanti. Mungkin yang saya kenal beberapa dari penyakit di kalangan remaja itu yang saya sebut ya. Tadi saya menyebutkan ada 5 ya. Satu terkait dengan gangguan kesehatan mentalnya, yang kedua gangguan pola makannya,
kemudian obesitas ya, atau ini yang menjadi tantangan kita semua saat ini. Yang keempat itu kecanduan rokok dan juga obat-obatan kalau di kalangan remaja, dan satu lagi penyakit DM. Ini yang banyak menyerang anak. Itu mungkin, Mbak. Eh, Kalau begitu kita bisa membahas soal kesehatan mental ya Kak ya. Apa tanggapan Boleh, boleh. Kakak tentang mengenai penyakit tersebut, tentang kesehatan mental? Baik, kesehatan mental pada anak sekarang ini menurut saya penting ini untuk dibahas, dan terutama nanti bagaimana untuk mencegah eh, dari dampak dan efek dari penyakit ini ya. Kesehatan mental ini bagaimana pola pikir kita, bagaimana mindset kita terkait dengan kehidupan kita, yaitu di dunia kesehatan ya terutama. Nah, eh, banyak beberapa anak ataupun orang yang di kalangan remaja ini yang ada mengalami gangguan kesehatan mental. Bahkan tidak jarang pun juga yang sampai dibawa ke psikologi ataupun ke rumah sakit dengan gangguan mental. Penyebabnya macam-macam kalau yang saya tahu, itu bisa karena bullying yang terlalu berlebihan, kadang kemudian karena terlalu apa itu seringnya mengkonsumsi ini apa tuh, menonton HP dan juga sosial media, hal-hal begitu yang membuat dia kadang sampai autis ataupun ada kecenderungan untuk selalu menyendiri ya begitu ya. Itu kalau tentang kesehatan mental. Kemudian saya bilang sebabnya tadi macam-macam. Kalau arahan saya ini pentingnya bagaimana untuk mencegah munculnya penyakit kesehatan mental ini. Salah satunya ini merupakan peran penting dari orang tua ya. Satu, kalau anjuran dari saya, selalu libatkan orang tua untuk selalu terbuka, di mana antara anak dan orang tua ini butuh untuk eh, saling keterbukaan. Misalkan anak itu bisa cerita tentang bagaimana dia di sekolahnya, bagaimana dengan teman-temannya, bagaimana dengan lingkungan guru dan pendidikannya, sehingga pendidikan karakter ini bisa dibentuk dan juga ada keterbukaan antara orang tua di sekolah, yaitu guru, dan juga orang tua di rumah. Selain itu, yang kedua, orang tua juga berperan penting untuk selalu memberikan support ataupun apa ya, apresiasi terhadap anak. Support dalam artian kalau anak ini bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu dengan baik, ya tugas sebagai siswa mungkin kalau di sekolah ya kita harus bisa memberikan apresiasi dalam bentuk apapun, itu terserah orang tua. Di sisi lain, eh, kita juga harus memberikan dukungan mental, artinya agar anak itu bisa percaya diri dari apa yang mereka kerjakan, apa yang menjadi kesibukan mereka, apa yang mereka bisa lakukan, itu harus kita selalu mensupport, terlebih juga mengarahkan dalam kehidupan mereka. Lalu yang ketiga itu kita harus selalu menghargai apapun yang mereka putuskan dan mereka lakukan. Di usia remaja dan anak-anak ini tidak hanya hal yang positif atau dia selalu benar, tidak. Tapi bahkan hal yang salah itu kita juga harus bisa mengevaluasi dan memberi support, dukungan untuk bisa mengarahkan bagaimana dia bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia lakukan. Solusi ini pastinya kita harus bisa mengarahkan pada solusi yang baik, sehingga nanti berdampak bagaimana anak itu bisa melakukan coping satu permasalahan, yaitu penyelesaian masalah dengan hal yang baik ya. Dan yang terakhir, jangan lupa sentuhan-sentuhan kasih sayang itu dari orang tua terhadap anak itu
harus dibentuk dengan cara kita sering berkumpul, kemudian bertukar pikiran, kita terbuka. Itu mungkin salah satu bagaimana untuk mencegah bahwa anak itu jangan sampai punya gangguan eh, apa, pola pikir ataupun kesehatan mental. Oke, itu mungkin dari saya, Mbak. Efek yang paling buruk dari penyakit tersebut apa sih, Kak? Dan kira-kira berapa lama Ya. penyakit tersebut bisa diatasi atau disembuhkan? Kalau pengalaman kami selama bergelut di rumah sakit dan dari beberapa informasi yang kami lihat biasanya, ya kalau kesehatan mental ini terus dibiarkan dan tidak bisa artinya disembuhkan ya, tidak bisa dicarikan treatment solusi, biasanya akan menyebabkan seseorang itu atau anak itu, remaja itu bisa sampai depresi. Kalau itu bisa terjadi, maka pemulihannya yang jelas juga akan lebih lama kalau kita nanganinya setelah sampai muncul adanya depresi itu tadi. Biasanya tanda-tanda yang bisa kita kenali, kadang anak itu sering menyendiri, kemudian anak itu sering tertutup, introvert ya, tidak mau terbuka dengan lingkungan, termasuk dengan orang tuanya. Kemudian yang bahaya lagi, kalau sampai dia mencederai dirinya sendiri atau berbuat hal yang negatif, itu mungkin bahayanya. Bagaimana penyembuhannya? Kalau saya melihat ini tergantung dari seberapa jauh dia mengalami permasalahan kesehatan mental itu. Kalau masih dalam kategori yang tahapan rendah, ya itu mungkin eh, kita bisa salurkan nanti dengan mendatangkan atau konsul dengan psikolog-psikolog yang bisa membantu untuk kesehatan mental si anak ini atau remaja ini ya. Tapi kalau sudah kategorinya yang sedang sampai berat, sampai dia saya bilang tadi mengalami depresi, yaitu penyembuhannya agak sulit. Bahkan kadang beberapa orang pun yang kita temui di rumah sakit itu sampai harus mengkonsumsi obat-obatan yang jenisnya penenang ya, seperti itu. Itu jangka panjangnya. Baik, berarti cara untuk mengatasi kesehatan mental ini juga bisa ke psikolog ya, kayak. Bisa, kalau nanti harus perlu rujukan, kalau memang tidak bisa di lingkup keluarga ataupun orang tua ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang bisa kita minta bantuan, misalkan guru agama ataupun guru di sekolah misal, ya kita harus rujukannya mendatangkan psikolog. Tapi kalau dari psikologi itu nanti juga tidak bisa untuk memecahkan satu permasalahan itu, ya rujukannya harus ke rumah sakit. Biasanya kalau yang fokus ya rumah sakit jiwa. Mungkin dimulai dari poli kejiwaan yang sifatnya rawat jalan, tapi kalau yang tidak bisa ya harus ke rumah sakit jiwa. Oke. Kalau di area kita yang kita kenal di Surabaya ya rumah sakit jiwa Menur itu. Oke kakak. Terima kasih Kak untuk waktunya sudah menyempatkan untuk membicarakan mengenai kesehatan remaja di sekitar kita ini. Sebenarnya ada satu lagi itu topik yang DM itu di era remaja sekarang ini juga yang penting dan banyak yang orang itu tidak tahu tentang DM. Di era sekarang ini memang banyak penyakit diabetes meletus itu ataupun sisi kencing manis ini yang mulai menyerang pada usia muda. Oke, nanti kalau memang uh, masih dibutuhkan bisa kita gabung lagi ataupun sharing-sharing lagi. Saya juga terima kasih. Baik, Mbak. Itu ya. Terima kasih Mas. Ya, G. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.